Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nur Amalia. Saya mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penyuluhan mengenai dampak ataupun bahayanya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan. Nah, teman-teman di sini tahu nggak sih narkoba itu apa? Singkatnya, narkoba itu ataupun yang biasa sering disebut dengan narkotika merupakan zat ataupun obat yang terbuat dari bahan alami sintetis maupun semisintesis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara itu, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa narkoba ini merupakan zat buatan yang berasal dari tanaman dan memberikan efek halusinasi hingga menyebabkan kecanduan dan menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan. Nah, sekarang saya akan memberitahukan teman-teman mengenai berbagai bahaya penyalahgunaan narkoba. Akibat dari penyalahgunaan narkoba juga tergantung pada jenis narkoba yang digunakan. Seberapa banyak yang telah dikonsumsinya, dalam jangka waktu berapa lama, kondisi kesehatan orang yang mengkonsumsi tersebut, maupun faktor yang lainnya, itu akan memberikan efek yang berbeda tergantung kondisi si pemakai narkoba. Ketika seseorang menyalahgunakan narkoba dalam jangka panjang, ia juga akan mengalami ketergantungan. Adapun dampak penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan itu yang pertama yaitu ketergantungan. Akibat dari penyalahgunaan narkoba ini bisa membuat seseorang menjadi ketergantungan. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang mengkonsumsi narkoba ini akan merasakan ketergantungan selama zat adiktif berbahaya dalam narkoba belum merusak sel-sel otak yang si pemakainya. Kerusakan sel otak ini akan mengakibatkan ketergantungan dan juga dapat menimbulkan dampak narkoba lainnya. Kondisi ini juga akan membuat penderita sulit menghentikan pemakaian narkoba, bahkan ketika si pemakai tersebut ingin berhenti dari penggunaan barang tersebut ataupun dari penggunaan narkotika tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu perubahan sel saraf otak. Seseorang yang mengkonsumsi narkoba secara berulang dalam jangka waktu yang panjang akan memicu perubahan sel saraf dalam otak, yang kemudian akan mengganggu komunikasi antara sel saraf. Bahkan dalam kondisi yang kronis setelah mengkonsumsi narkoba dihentikan, efek tersebut akan menetap dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk dampak selanjutnya yaitu daya ingatan akan menurun. Nah, dampak perubahan sel saraf otak dapat menyebabkan daya ingat menjadi menurun atau bahkan kehilangan ingatan. Hal ini dikarenakan jenis obat-obatan asam guma-hidroksibutirat dan rohypnol dapat mengakibatkan efek sedikit atau mengantuk, perubahan perilaku, koordinasi tubuh terganggu, kebingungan, hingga melemahnya daya ingatan seseorang. Yang selanjutnya yaitu kehilangan keseimbangan tubuh. Beberapa jenis narkoba juga dapat mempengaruhi sel saraf otak dan organ keseimbangan di telinga, sehingga tubuh dapat mengalami gangguan keseimbangan. Hal ini dikarenakan otak bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan gerakan. Oleh karena itu, seorang pecandu narkoba tidak diperbolehkan untuk mengemudi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu efek halusinasi. Akibat penyalahgunaan narkoba juga bisa membuat orang mengalami perubahan kesadaran ataupun yang biasa disebut dengan halusinasi. Hal ini tentu akan membuat pengguna narkoba menjadi sulit untuk melakukan aktivitas, mengikuti pelajaran, dan sulit untuk konsentrasi. Efek ini biasanya dirasakan saat menggunakan narkoba dan dari beberapa jam setelah mengkonsumsinya. Pengguna narkoba akan cenderung kesulitan untuk fokus dan sulit untuk mengambil keputusan. Untuk yang selanjutnya yaitu berakibat pada penyakit jantung. Narkotika terdapat beberapa
jenis sehingga efek yang ditimbulkan pun pada jantung pun berbeda-beda. Secara umumnya, penyalahgunaan narkoba dapat memberi efek peningkatan frekuensi denyut jantung, irama jantung tidak teratur, penyempitan pembuluh darah, dan juga peningkatan tekanan darah. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan aliran darah ke otot jantung yang akhirnya akan mengakibatkan serangan jantung. Untuk efek yang selanjutnya yaitu sulit tidur. Konsentrasi ganja yang tinggi pada narkotika dapat membuat orang menjadi sulit tidur dan sering merasa gelisah. Kandungan yang terdapat pada narkoba dapat mengurangi durasi tidur seorang penggunanya sehingga penderitanya akan cenderung sulit untuk memejamkan mata dan tidak dapat tidur dengan nyenyak. Untuk yang selanjutnya yaitu akan menyebabkan dehidrasi. Ternyata dehidrasi juga merupakan salah satu efek dari penyalahgunaan narkoba, dan kondisi ini disebabkan oleh kurangnya cairan dalam tubuh dan biasanya diikuti dengan ketidakseimbangan elektrolit dalam darah. Dehidrasi dapat memicu kondisi lain yang dapat membahayakan tubuh seperti hilangnya konsentrasi, serangan panik, bahkan hingga bisa kejang-kejang. Untuk efek yang paling fatalnya yaitu kematian. Selain dapat memicu berbagai penyakit yang sudah saya sebutkan di atas, akibat narkoba yang paling fatal yaitu dapat menyebabkan kematian, kerusakan saraf di otak, dan kegagalan organ untuk berfungsi dapat menjadi dampak dari narkoba yang secara langsung memberikan efek buruk pada tubuh hingga meningkatkan berbagai risiko penyakit hingga kematian. Nah, saya sudah menyampaikan beberapa dampak atau dari bahayanya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan, dan sekarang saya akan menyampaikan cara pencegahan dari penyalahgunaan narkoba. Setelah kita mengetahui berbagai dampak penyalahgunaan narkoba yang sudah saya sebutkan, kini kita juga harus mengetahui bagaimana cara pencegahan narkoba sebelum dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba yang sudah saya sebutkan itu terjadi. Nah, untuk pencegahan yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu ajari cara untuk menolak. Salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ataupun masyarakat umum ialah adanya dorongan ataupun bahkan paksaan dari lingkungan. Maka dari itu, kita bisa mengajari seseorang untuk bisa menolak jika ada godaan untuk menggunakan narkoba. Kalau bisa, coba kita untuk menghindari teman-teman ataupun lingkungan yang sering menggoda untuk menggunakan narkoba tersebut. Kita harus mencari teman yang membawa kita kepada kegiatan-kegiatan yang positif, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu bantu atasi tekanan hidup. Karena terkadang faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dapat muncul saat seseorang merasakan tekanan yang bertubi-tubi di dalam hidupnya. Namun, narkoba hanya akan memperparah masalah dalam hidup. Kebanyakan orang merasa ketika menggunakan narkoba itu merasa tiba-tiba masalahnya hilang. Padahal dengan menggunakan narkoba, masalah tidak hilang, tidak terselesaikan, dan malah mempermasalah masalah hidup. Coba cari cara yang lebih positif untuk mengatasi tekanan hidup, misalnya dengan berolahraga, berkreasi dengan teman, atau melakukan hal-hal menenangkan seperti yoga. Untuk yang selanjutnya yaitu atasi gangguan mental. Berbagai macam gangguan mental seperti gangguan cemas, stres, hingga depresi dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, bantulah orang-orang ini, orang-orang misalnya yang memiliki gangguan mental untuk mengobati gangguan mentalnya dengan datang ke dokter ataupun psikolog. Untuk yang selanjutnya yaitu jalani hidup yang seimbang. Ada kalanya orang-orang terperangkap dalam penyalahgunaan narkoba di saat hidupnya sedang berantakan. Tidak jarang juga seseorang menggunakan narkoba karena mereka tidak puas dengan kualitas hidupnya. Jika hal ini menjadi penyebab dari seseorang menggunakan narkoba, maka kita harus membantu mereka mengatasi permasalahan hidupnya. Mungkin cukup sekian.
terakhir dari saya, bahaya penyalahgunaan narkoba itu yang lebih luasnya juga terlihat pada lingkungan. Misalnya, pecandu narkoba akan rentan melakukan tindakan kriminal, terlibat dalam perkelahian, serta memberikan efek yang buruk pada lingkungan tempat tinggalnya. Jika seseorang sudah kecanduan, kita sebagai orang yang mengetahui ataupun menyaksikan langsung, jangan ragu untuk segera melakukan rehabilitas pada pengguna tersebut. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang sudah hadir di sini dan juga umumnya bagi rekan teman-teman semua yang di luar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.